Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ismi Liviana Makfiroh dan Ira Setiani akan mempresentasikan tentang iklan dan pernyataan publik dan biaya layanan psikologi. Nah, ini yang pertama ada iklan dan pernyataan dari publik. Subbabnya itu ada pasal 28 tentang pertanggungjawaban. Yang kedua pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Yang ketiga pasal 30 ini tentang deskripsi program pendidikan non-gelar. Terus ada pasal 31 tentang pernyataan melalui media. Dan yang terakhir itu ada pasal 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Kita masuk pada pasal 28 tentang pertanggungjawaban. Jadi iklan dan pernyataan publik yang dimaksud pada pasal ini itu berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional. Nah, psikolog atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi ini mencangkup tentang iklan yang dibayar atau tidak dibayar, terus ada brosur, barang cetakan, daftar direktor, resum pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, terus ada pernyataan dalam buku, ada juga hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi yang diterbitkan. Nah, dalam pasal 28 pertanggungjawaban ini ada beberapa hal yang harus diitukan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi. Itu yang pertama, dalam memberikan pernyataan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi itu harus bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati. Terus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya dan berpedoman pada dasar yang ilmiah. Nah, yang kedua, dalam pernyataan yang dibuat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi ini harus mencantumkan gelar atau identitas keahliannya. Terus yang terakhir atau yang ketiga ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi ini tidak membuat pernyataan palsu, menipu atau curang mengenai gelar akademik atau ijazahnya, gelar profesi, terus pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki, izin praktek dan keahliannya, kerjasama institusional atau asosiasi, jasa atau praktek psikologi yang diberikan, konsep dasar ilmiah dan hasil tingkat keberhasilan jasa layanan, biaya, orang-orang atau organisasi dengan siapa dia bekerja sama, terus publikasi atau hasil penelitiannya. Itu yang tidak boleh dari atau pernyataan palsu psikolog atau ilmuwan psikologi. Nah, kita masuk pada pasal 29. Jadi pada pasal 29 ini tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Jadi, psikolog atau ilmuwan psikologi itu menjadi tanggung jawab utama psikolog, bukan pada orang lain yang terlibat dalam pernyataan publik, baik itu hasil penelitian maupun mempromosikan praktek profesional. Yang kedua, ini psikolog atau ilmuwan psikologi ini menjaga terjadinya penipuan oleh pihak lain dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran apabila terjadi penipuan oleh pihak lain yang terkait dalam pernyataan publik tersebut. Terus yang ketiga, jadi psikolog dan atau ilmuwan psikologi ini tidak memberikan kompensasi bagi orang media sebagai imbalan dari publikasinya. Nah, yang pasal 30 ini tentang deskriptif pekerjaan non-gelar. Jadi ada dua, psikolog dan ilmuwan psikologi itu bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Itu yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi ini harus memastikan bahwa hal yang diberitakan ini menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatihan, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Nah, pada pasal 31 tentang pernyataan melalui media. Ini dalam memberikan pernyataan publik, psikolog dan atau ilmuwan psikologi ini memastikan bahwa konsisten terhadap kode etik berdasar pada asas praduga tak bersalah. Terus pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi
forensik terdapat dalam pasal 61 pada buku kode etik ini. Terus berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat. Nah, ada juga telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nana. Oke, untuk selanjutnya dari pasal 32 iklan diri yang berlebihan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahlian harus bersikap dengan jujur, wajar, bijaksana, tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Untuk bab yang selanjutnya ada biaya layanan psikologi. Untuk subbab yang kedua itu diantaranya ada pasal 33 yaitu tentang penjelasan biaya dan batasan. Yang kedua ada pasal 34 yaitu rujukan dan biaya. Yang ketiga ada pasal 35 keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Yang keempat pasal 36 yaitu pertukaran atau barter. Itu yang pertama ada pasal 33 psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan biaya dan batasan pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan. Yang pertama, sebelum layanan menjelaskan kepada klien secara rinci hak dan kewajiban termasuk biaya layanan sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, dapat menggunakan berbagai cara termasuk hukum jika klien tidak membayar biaya sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini disampaikan di awal kontrak. Yang ketiga ada tidak menahan catatan hasil untuk penanganan darurat hanya karena sebelum diberi imbalan. Yang keempat, tidak memenuhi layanan jika terdapat pelanggar kode etik. Yang kelima, sebagai bentuk kepedulian masyarakat, layanan psikologi dapat diberikan secara sukarela. Yang selanjutnya ada pasal 34, 35, dan 36. Dari pasal 34, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan berdasarkan layanan yang dilakukan. Yang pasal 35 berisi keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana, yaitu memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada klien. Yang terakhir, pasal 36 yaitu pertukaran atau barter. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menerima imbalan benda atau non-uang sebagai imbalan atas pelayanan psikologi hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengurangan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Di sini ada analisis kasus. Analisis kasus pelanggaran kode etik Haris Posma, seorang psikolog atau konsultan yang berkedudukan di Fakultas Psikologi, melakukan pengalaman berupa manipulasi data psikologi dan melakukan pencemaran nama baik. Haris Posma melanggar pasal 31 mengenai pernyataan melalui media. Dia mengumumkan sesuatu yang tidak bisa ditanggungjawabkan ke publik, yaitu sejumlah individu atau dari satu orang mengalami gangguan jiwa akibat ikut dekonkompatilogi Vigen Liong. Secara terang-terangan Haris Posma mengakuinya dan mempublikasikan di salah satu mailing list
tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya terjadi perdebatan saling menjelekan antara Haris Posma dan Vincent Leong. Untuk yang selanjutnya, analisis kasus pelanggaran pasal 29. Psikolog G, di sini ada kasus psikolog G adalah seorang psikolog yang memiliki izin praktek secara resmi dari HIMSI wilayah Jawa Tengah. Dia juga telah 1 tahun ini melakukan praktek dan penanganan beberapa konseling terkait dengan masalah psikis. Untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, psikolog G bekerja sama dengan salah satu biro iklan yang cukup ternama di wilayahnya. Dalam bekerja sama ini, psikolog G memberikan sejumlah uang kepada biro iklan sebagai kompensasi untuk pemberitaan tentang dirinya. Pihak sponsor menerima tawaran tersebut, kemudian mengiklankan psikolog G sebagai psikolog nomor 1 di Indonesia dengan kualifikasi dan keahlian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan, yaitu psikolog G. Iklan tersebut juga mengatakan bahwa psikolog G telah berpengalaman mengenai anak dan gangguan klinis lebih dari 10 tahun. Mengenai tentang pemberitaannya, psikolog G justru semakin senang dan tetap membiarkan iklan itu dipublikasikan di masyarakat. Hasil dari analisis kasus di atas, yaitu sebagai seorang psikolog, seharusnya psikolog G tidak melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik psikolog Indonesia. Seharusnya dia tidak perlu melakukan tindakan atau bekerja sama dengan biro iklan untuk mempublikasikan dirinya dan memberikan sejumlah uang kompensasi pada biro iklan tersebut. Seharusnya psikolog G mengkonfirmasi si iklan tersebut bahwa dia belum memiliki pengalaman selama itu dalam penanganan anak dan gangguan klinis. Karena dia 1 tahun melakukan praktek, maka dari itu psikolog G bisa dikenakan pelanggaran kode etik pasal 29 mengenai keterlibatan pihak lain terkait dengan terkait dengan pernyataan publikasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.